Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Zakaria, PNR PT1, dari kelas D4 TK5C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar yang telah diberikan tentang analisis tegangan bencana ikan. Oke, pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang 7 subbab. Untuk subbab yang pertama itu tentang deskripsi kasus, yang kedua yaitu model 3D-nya, yang ketiga tentang mesh, yang keempat tentang sifat materialnya, yang kelima tentang pemodelan numerik, kemudian tentang hasil simulasi dan juga pembahasannya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu deskripsi kasus. Pressure pada pembahasan kali ini yang saya gunakan dengan tipe horizontal pressure vessel dengan kode yaitu PA 24B yang digunakan untuk menyimpan fluida berupa propana. Untuk feed tank jenis ini dapat banyak ditemui pada industri yang bergerak pada bidang energi dan bahan bakar, industri petrokimia, dan juga industri manufaktur. Untuk horizontal pressure vessel yang digunakan untuk penggunaan propana ini memiliki spesifikasi umum sebagai berikut. Pertama itu tipe head, tipe headnya itu semi ellipsoidal dengan perbandingan 2:1. Tipe selnya silindrikal dan tipe supportnya saddle support. Oke, berikut adalah data pressure vessel dengan kode P95B dengan lebar selnya itu 0,565 in, untuk baliknya 0,625 in, untuk diameter objeknya itu 72 in, dengan jenis setnya semi ellipsoidal dengan 2:1, untuk radius major objeknya 36 in, radius minornya 18 in, untuk tipe supportnya itu super support, tekanan kerja maksimumnya 250 psi, untuk temperatur desainnya 200 Fahrenheit. Jadi vessel dan headnya keduanya mempunyai tipe material yang sama yaitu SA56 dengan grade 70. Untuk massa jenisnya 7.750 kg per meter kubik. Untuk modulus elastisitasnya yaitu 158,357 Pascal. Untuk poison rasionya 0,3. Untuk tegangan izinnya sebesar 138 megapascal. Untuk thermal expansionnya 11,9. Semua data tersebut didapatkan dari gambar di samping ini. Oke, berikut adalah hasil dari 3D modeling yang saya buat pada software Salome. Untuk data yang digunakan seperti data pada sebelumnya, kita tinggal memasukkan semuanya pada software Salome dan didapatkan 3D modeling seperti pada layar berikut. Kemudian yaitu deskripsi 3D modeling. Dimensi yang digunakan sesuai pada horizontal pressure vessel dengan tipe PA 94B diambil dari website ensonteng.com. Kemudian data yang didapatkan akan kita konversi dari inch ke meter, maka diperoleh data sebagai berikut. Diameter objeknya 1,8 meter, radius major 0,91 meter, radius minor 0,4 meter, length overall atau panjang keseluruhan dari reservasinya sepanjang 3 meter, pixelnya 2,04 meter, untuk saddle weight-nya 0,154 meter, ground to well distance 0,5 meter. Next. Kemudian sebab selanjutnya itu mesh. Meshing dilakukan dalam mode algoritma Snapdragon 1D, 2D, dan mengikuti Snapdragon 2D parameter dengan menggunakan maximum size yang bervariasi. Di sini saya memvariasikan dengan selisih sebesar 0,01 pada setiap maximum size-nya. Kemudian didapatkan variasi yang pertama yaitu 0,05, variasi yang kedua 0,06, dan variasi yang ketiga 0,07. Itu maksimal
Sesi yang pertama terdapat jumlah notnya yaitu 16.556. Maksimum sesi yang kedua didapatkan 14.328. Untuk maksimum sesi yang ketiga didapat jumlah not 12.883. Untuk selisih maksimum sesi 0,05 dan 0,6, sesinya sebesar 2.228. Sedangkan untuk selisih dari maksimum ses 0,06 dan 0,07 didapatkan selisih besar 1.440. Oke, berikut adalah hasil mesin dengan maksimum ses 0,05. Bisa dilihat dengan total notch-nya 16.556. Kedua, hasil mesin dengan maksimum ses 0,06. Bisa dilihat dengan total notch 14.328. Total face-nya 28.652. Kemudian dengan maksimum size 0,07 didapatkan total max-nya 12.883 dengan total face 25.192. Kemudian untuk sifat materialnya, pada sifat material yang akan kita gunakan untuk simulasi pada performa ya, ditentukan berdasarkan asumsi kedua part B, yaitu tentang boiler and pressure vessel gauge yang digunakan untuk menentukan modulus elastisitas, Poisson ratio, dan densitas dari material yang akan digunakan. Tabel di bawah ini merupakan data yang sudah saya peroleh dari asli section 2 part D yang turun dengan 93,3. Didapatkan modulus elastisitas dari hasil 198,557. Itulah static pressure-nya dapatkan 20,385 Pascal. Untuk Poisson ratio dan density dengan material carbon steel, maka didapatkan Poisson ratio sebesar 0,3 dan density sebesar 7.252 gram meter kubik. Oke, untuk sebab selanjutnya itu membahas tentang pengatur numerik. Kondisi batas pada bencana tekan ada pada titik support yang berupa tiga saddle berada di titik paling bawah bagian bencana tekan. Kondisi batas yang digunakan selanjutnya pembebanan merata pada bencana tekan sebesar 250 psi. Pembebanan oleh gravitasi pada sumber Z arah bawah. Beban yang diberikan pada horizontal phase ada tiga. Yang pertama yaitu uniform pressure, yang kedua itu static pressure, dan yang terakhir itu gravity pressure. Untuk masing-masing data dari ketiga pembebanan tadi didapatkan untuk beban yang pertama uniform pressure sebesar 10.724 ribu Pascal. Yang kedua itu static pressure sebesar 20.381 Pascal. Untuk gravitasinya 9,81 meter second kubik. Untuk tumpuan yang akan kita gunakan adalah tipe fix di bagian bawah vessel. Tipe fix area tersebut merupakan cycle support yang jelas di bagian bawah di sini. Next, kemudian kita akan menunjukkan hasil simulasi yang kita sudah running pada software performa dan pembahasannya. Gambar yang pertama yaitu analisis gaya dengan maksimum size mesh 1,5 dapatkan besar maksimum size-nya 653,5 Newton dengan total notch-nya itu 16.487. Kemudian analisis dengan maksimum size mesh-nya sebesar 0,6 dapatkan hasil gayanya yang sebesar 639,1 Newton. Dengan total notch-nya 14.369. Next. Selanjutnya itu gambar analisis gaya dengan maksimum size mesh-nya 0,07 dengan sebesar 627,3 Newton dengan total notch-nya 12.942. Selanjutnya pembahasan tentang gaya reaksi di tumpuan.
Daya reaksi berdasarkan pada hasil komputasi software Performa dapatkan hasil seperti pada gambar sebelumnya, di mana daya reaksi pada maksimum stress mesh dengan variasi 0,05, 0,06, dan 0,07 dengan memiliki nilai masing-masing maksimum force-nya. Yang pertama itu sebesar 635,5 Newton, 263,9,1 Newton, yang ketiga 627,3 Newton. Berdasarkan yang hasil perandingan, dapatkan hasil bahwa mesh dengan tipe 0,06 merupakan mesh dengan tipe maksimum force paling besar di antara ketiganya, itu sebesar 639,1 Newton. Oke, berikut adalah gambar kontur hasil analisis semen dengan maksimum size mesh-nya 0,05. Dapatkan 1,662 kali 10 pangkat min 5 per total nodes 45.695. Selanjutnya yaitu kontur hasil analisis semen dengan maksimum size mesh-nya 0,06 dapatkan sebesar 1,598 kali 10 pangkat min 5 dengan total nodes-nya 30.170. Dan selanjutnya yaitu maksimum size S dengan 0,07 didapatkan hasil besar maksimum size-nya 1,551 kali 10 pangkat min 5 totalnya 26.307. Selanjutnya pembahasan mengenai bentuk displacement tadi didapatkan yaitu gaya reaksi berdasarkan pada hasil komputasi software Protopap dapatkan visualisasi seperti pada gambar sebelumnya, di mana pressure vessel yang mengalami displacement yang paling besar adalah dengan tipe Mercedes 0,5 yaitu sebesar 1,662 kali 10 pangkat min 5 meter yang terdapat pada bagian samping sel. Selanjutnya itu gambar kontur hasil analisis prinsipal stres dengan maksimum size mesh-nya 0,05. Dapatkan beban yaitu sebesar 3,065 kali 10 pangkat 6 Pascal dengan total notes 44.527. Next, yaitu dengan versi Maxxis mesh-nya 0,06 dapatkan beban yaitu 3,138 kali 10 pangkat 6 dengan total notes 58.320. Yang ketiga yaitu maksimum size mesh dengan variasi 0,07 didapatkan hasil beban 3,111 kali 10 pangkat 6 Pascal dengan total notes sebesar 52.385. Masuk ke pembahasan mengenai prinsipal stres maksimumnya. Jadi semua variasi maksimum size mesh didapatkan hasil bahwa kontur prinsipal stres pada vessel-vessel terlihat lebih banyak pada bagian sambungan sel support dengan sel. Dan maksimum prinsipal stres paling besar memiliki angka 3,138 kali 10 pangkat 6 Pascal pada variasi mesh 0,06. Hal ini disebabkan gaya reaksi yang dihasilkan oleh sadel support menumpu vessel ke atas dan gaya gravitasi. Dan pada beban mati tangki beserta fluida maupun ke arah bawah. Dari dua arah gaya yang berbeda tersebutlah yang berlawanan dan terdistribusikan ke arah sampingnya sehingga mengakibatkan total prinsipal stres dari vessel semakin besar. Oke, berikut adalah grafik grid independence. Untuk yang pertama dengan jumlah node match-nya yaitu 44.527 dengan stres prinsipal max-nya 3.065 megapascal. Yang kedua dengan tipe mesh 0,06 dengan jumlah nodes-nya 58.322 dengan stres prinsipal max-nya yaitu 3.138 megapascal. Dengan nilai error yang didapatkan dari data tersebut, maka didapatkan nilai errornya sebesar 17.017,6%. Kemudian dengan mesh yang variasi 0,07 didapatkan jumlah node mesh 52.385 dengan
tes prinsipal maksimal sebesar 3.111 megapascal yang didapatkan error sebesar 16%. Pada grafik tersebut dapat kita lihat bahwasanya dengan dengan prinsipal stres atau prinsipal stres tertinggi dapat nol dari tipe MES 0,06 dengan jumlah nodes 58.300. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan analisis numerik menggunakan software dapat aku sampaikan dengan manufaktur Soliteng dengan tag code PA924B dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, nilai gaya reaksi maksimal memiliki nilai maksimum 653,5 Newton dengan jumlah notch 16.487 pada maksimum size 0,05. Lalu yang kedua itu displacement yang paling besar terdapat di bagian samping sel dengan nilai maksimumnya 1,62 kali 10,5 meter dengan jumlah notch-nya 35.695 pada maksimum size maksudnya itu 0,5. Nilai displacement tersebut bahkan dengan tidak batas dan masih dalam kategori aman. Kebenaran pada pengasaran antara sel dengan mendekati saddle bawah dan perbendaharaan pada sel juga merupakan pada nilai yang sudah diizinkan. Yang ketiga yaitu principal stress maksimal memiliki nilai 3,138 kali 10 pangkat 6 pada variasi maksimum stressnya 0,06. Sedangkan alur stress besar 10,724 kali 10 pangkat 6. Ini menunjukkan bahwa pressure vessel yang telah didesain tidak dalam kategori aman karena akan melebihi batas maksimum allowable pressure atau MAUP. Kemudian yang keempat, jumlah nodes akan berpengaruh pada error pada hasil analisis. Kira-kira sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekeliruan dalam hal menyampaikan atau menghitung atau meraminya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.